yang mana pematerinya Ibu Ketua Umum PPMPI Indonesia. Dan selawat beserta salam mari pula kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Sayapti Pasman Barat, tapi belum masuk di ruangan Zoom ini. Yang terhormat Ibu Ketua Umum PPMPI, Bu Dr. Sri Rahmi MA, yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan materi terhadap mahasiswa baru, khususnya di program studi manajemen pendidikan Islam Sayapti Pasaman Barat. Yang terhormat juga Bapak Wakil Ketua Sayapti Pasaman Barat, Bapak Salman MA. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi manajemen pendidikan Islam yang berhadir di ruangan Zoom meeting ini. Dan teristimewa kepada mahasiswa-mahasiswi mahasiswa baru program studi manajemen pendidikan Islam tahun 2023 yang insya Allah akan menerima materi dari Ibu Dr. Sri Rahmi. Ya, pada ruangan ini juga hadir beberapa alumni, Bu Ketua. Kita juga mengharapkan alumni bisa mengikuti acara ini. Nah, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita mendapat waktu yang banyak yang diberikan, yang disediakan oleh Ibu Dr. Sri Rahmi untuk kita mendapatkan banyak informasi terkait dengan eh, mana program studi manajemen pendidikan Islam. Adapun materi yang akan disampaikan Ibu Dr. nanti itu terkait dengan transformasi digitalisasi dalam rangka meningkatkan performance mahasiswa MPI. Nah, kami Bu di Sayapti Pasaman Barat pada tahun ini alhamdulillah merupakan eh, tahun yang penerimaan mahasiswa barunya terbanyak setelah beberapa tahun gitu ya Bu ya. Yang banyak di sini jumlahnya itu 48 orang Bu, tapi di kampus kami jumlah ini sudah menunjukkan angka yang melonjak dari tahun-tahun sebelumnya, Ibu, khusus di program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk itu saya sebagai ketua program studi manajemen pendidikan Islam berinisiasi mengundang Ibu Doktor untuk bisa memberikan motivasi atau berbagi informasi kepada mahasiswa yang eh, mengikuti kegiatan Portamaru. Di kampus kita, Bu, sambutan terhadap mahasiswa baru itu kita sebut dengan istilah Portamaru, Bu, Forum Ta'aruf Mahasiswa Baru. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan 4 tahun, tapi pada tahun 2022 kemarin kita terlewat atau tidak melaksanakannya, Bu. Jadi yang sekarang ini pesertanya 2 angkatan, Bu, tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, eh, untuk kondisi program studi manajemen pendidikan Islam Sayapti Pasaman Barat ini, Bu, insya Allah kita akan melakukan reakreditasi yang rencana submitnya itu di bulan Januari atau Februari, Bu. Nah, untuk mendukung itu semuanya, kita masih banyak perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari forum PPMPI. Kita masih mencoba untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu melalui kerjasama, terutama di PPMPI. Dan kami juga mohon arahan dan bimbingannya juga nanti dari Ibu Dr. Sri Rahmi selaku Ketua Umum PPMPI agar kami akreditasinya nanti bisa meningkat, Bu.
kondisi akreditasi kami sebelumnya itu predikat baik, Bu, masih predikat baik. Dengan jumlahnya kemarin itu kurang 16 poin lagi untuk mendapatkan predikat baik sekali. Nah, rencananya atau planningnya untuk reakreditasi ini minimal kita meningkat menjadi baik sekali, minimal itu, Bu. Alhamdulillah kalau nanti unggul. Nah, oleh sebab itu mohon bantuan dan bimbingannya dari Ibu Ketua Umum nanti dalam hal dukungan untuk peningkatan nilai akreditasinya. Nah, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin langsung kita eh, ke materi dari Ibu. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan seluas-luasnya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini langsung ya, Bu ya? Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati para pimpinan dari Stayaptip Pasaman ya, Stayaptip Pasaman Barat, mulai dari Bapak Ketua, kemudian Ibu Kaprodi, Sekprodi, dosen-dosen Prodi MPI seluruhnya. Yang saya hormati juga hadir Pak Dr. Ikhwan. Ini sebagai apa nih Bu Yeni kalau saya boleh tahu ini? Jangan salah sebut alumni atau Bapak Dr. Ikhwan ini dosen, Bu, di MPI, Bu. Oh iya, salam kenal Bapak. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa di lain waktu ya, dan kesempatan mudah-mudahan bisa sama-sama untuk berdiskusi tentang MPI. Salam kenal Bu Sri. Ya, sama-sama Pak Ikhwan. Yang saya hormati juga Bu Yeni hadir di layar Zoom kita. Inilah keunikan atau keasikan tersendiri dari layar Zoom ya. Jadi hadir juga di tengah kita adik-adik semuanya. Sekjen PPMPI Pak Dr. Zainal Arifin MSI dari UIN Jogja. Beliau selalu memantau di mana saya berada. Jadi selalu hadir kalau saya memberikan materi. Dan kebetulan kalau daring ini masih bisa bekerja dari tempat masing-masing, makanya beliau masuk untuk memonitoring itu. Apakah Ketua PPMPI melaksanakan tugas dengan baik dan benar gitu ya. Jadi hanya di PPMPI, Sekjen itu bisa memantau ketua itu hanya di PPMPI itu. Baik, yang Ibu cintai, Ibu banggakan seluruh mahasiswa MPI Stayaptip Pasaman Barat, khususnya mahasiswa baru nih dalam acara Ta'aruf Mahasiswa Baru. Salam kenal adik-adik, selamat bergabung di Prodi MPI. Mudah-mudahan tidak salah masuk dan bukan karena nggak lulus di tempat lain, tetapi ini pilihan pertama dan satu-satunya. Prodi MPI mudah-mudahan menjadi pilihan utama dan satu-satunya. Mohon maaf Bu Yeni, yang saya tampilkan itu bisa dilihat sama adik-adik. Ya, bisa ya, Bu. Ada layarnya bisa, Bu, di situ ya. Bisa. Ada layarnya ya Bu Yeni ya di situ ya. Ada Bu. Iya, karena ada, ini penting. Ada, Bu, ada. Ini penting buat adik-adik mahasiswa baru MPI khususnya, baik yang angkatan sekarang maupun satu angkatan sebelumnya. Karena kata laporan Bu Yeni tadi ada dua angkatan yang berhadir hari ini ya. Ini sengaja dilama-lamain di layar ini supaya adik-adik semua MPI bisa memfollow berbagai macam media sosial Ibu. Dan silahkan nanti berdiskusi, berteman dengan sesama mahasiswa MPI di seluruh Indonesia.
Terutama kalau IG itu biasanya banyak anak-anak MPI lainnya yang juga join atau ngefollow Ibu. Jadi silahkan kalian berkomunikasi dengan sesama mahasiswa MPI yang ada di seluruh Indonesia. Jadi supaya rasanya itu adalah rasa MPI Indonesia, bukan rasa MPI Pasaman Barat. Jadi bergaullah, berkembanglah dengan semua dan siapa saja. Udah ya, udah ditulis semua. Jadi kalau ibu nggak kayak anak sekarang. Kalau anak sekarang itu kan namanya suka diganti-ganti ya. Namanya tuh suka misalnya dia lagi suka dengan Korea, berarti dinamakan namanya dengan nama Korea gitu ya. Atau namanya itu apa namanya kalau sedang berbunga-bunga nanti nama Instagramnya itu Mawar Mekar kan gitu-gitu. Kalau lagi sakit hati Mawar Berduri namanya gitu ya. Kalau Ibu enggak, semua channel itu nama sendiri. Silahkan di-follow. Kalau YouTube itu ada beberapa tentang materi-materi metodologi penelitian. Nanti juga kita akan ke semua materi akan kita masukkan ke YouTube channel itu. Kemudian kalau di Facebook itu agak-agak formal tentang aktivitas pekerjaan. Kalau di TikTok itu kalau lagi apa ya? Kalau lagi gabut kalau kata anak sekarang. Kalau lagi gabut atau kurang kerjaan tuh biasanya di TikTok. Kalau lagi khilaf gitu. Kalau kata Bu Bendahara, kalau lagi khilaf biasanya di TikTok. Tapi adik-adik, FYI ya, for your information, itu ada satu video TikTok Ibu itu ditonton oleh 15,4K. Jadi mungkin di ruangan ini mahasiswa barunya belum segitu banyak, tapi Ibu sudah seperti itu. Makanya nanti silakan join dan silakan dilihat TikTok Ibu. Biar sama-sama kita bisa rihlah akademik, karena kemanapun Ibu pergi biasanya Ibu akan buat video dan supaya adik-adik mahasiswa bisa melihat pergerakan dan gerakan itu. Ini cocok sekali berbicara ini karena kita memang judulnya transformasi digitalisasi dalam meningkatkan performa mahasiswa MPI. Makanya mulai kalau kami dulu mungkin tidak terlalu lah. Kami belum bergelut, belum bergerak di dalam dunia digitalisasi. Tapi adik-adik mahasiswa sekarang ini kalian hidup di dunia digital. Maka digital ini menjadi penting dan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk men-branding diri, untuk memperkenalkan kampus, untuk bisa memajukan program studi pun bisa melalui media digital. Jadi memang bagus sekali judul ini diberikan kepada mahasiswa baru. Mulai hari ini sampai selesai kalian di MPI Pasaman Barat ini, di MPI STAI, coba manfaatkan berbagai macam media sosial yang kalian miliki, yang salah satunya untuk kegiatan akademik. Misalnya proses bimbingan. Silahkan di-share, kemudian silahkan dibuat video, kemudian di-share, di-tag nama kampusnya, sehingga lambat laun tidak ada orang yang tidak kenal dengan STAI Yaptip. Jadi karena apa? Karena berbicara dunia digital itu kita nggak tahu kapan boomingnya, kapan viralnya, kita nggak tahu. Dan jangan berharap untuk itu. Yang penting kita lakukan saja yang terbaik di dalam dunia digital ya. Seperti Ibu katakan tadi, Ibu sudah ngeposting video, padahal video itu hanya video memberikan materi di UIN Naraniri Aceh ya. Jadi nggak tahu bahwa itu akan ditonton oleh 15.000 orang. Sehingga 15.000 orang akan tahu UIN Araniri. Jadi kan seperti itu, karena yang melihat itu pasti dia akan tahu akhirnya. Nah, jadi gunakan adik-adik sekalian, terutama adik-adik MPI, gunakan media platform digital di dunia digital ini untuk mengembangkan diri, prodi, ataupun kampus yang saat ini sudah menjadi pilihan kalian bersama. Oke, baik adik-adik sekalian. Sekarang kita lihat dulu ini. Semua sistem itu sudah terjadi perubahan adik-adik. Mulai dari yang manual menuju digital, itu semuanya terjadi perubahan. Bahkan sekarang duit cash itu di beberapa tempat sudah nggak terlalu laku. Kita punya duit 100.000, tapi nggak bisa bayar, harus bayar pakai duit digital ya,
e-money misalnya, itu sudah ada, sudah mulai sekarang. Jadi sehingga akhirnya duit yang dulunya sangat berharga 100.000 itu menjadi tidak penting. Sekarang mending diisi ke Dana, ke OVO, ke GoPay, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu yang menjadi lebih penting saat ini dibandingkan tempat lain, dibandingkan dengan duit cash. Karena di beberapa tempat seperti Ibu katakan tadi, mereka tidak menerima uang cash. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kalau kita buka HP kita, itu yang banyak itu adalah aplikasi-aplikasi digital. Misalnya Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa sudah berpindah dari duit yang cash, yang bentuknya manual, menjadi ke duit digital ya, duit digital, e-money itu tadi. Jadi seperti itu adik-adik. Ini yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian, harus sadar, dan Ibu yakin sudah ada kesadaran itu gitu ya. Kalau dulu masuk tol itu pakai duit, ada yang jaga lagi. Sekarang jangankan gunakan duit, menggunakan duit cash, yang jaga aja kita sudah tidak temukan lagi. Semua sudah semua sudah disistemkan, semua sudah didigitalkan, termasuk dengan pendidikan. Pendidikan kena imbas. Digitalisasi itu dengan era baru ini, pendidikan juga menjadi kena imbas. Walaupun imbasnya ada yang positif, ada yang negatif. Ada orang bilang seperti ini, Bu, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru. Peran guru untuk pendidikan karakter mungkin belum bisa digantikan. Atau peran guru saat dia mendidik mungkin belum bisa digantikan oleh mesin, oleh media digital. Tapi peran guru di saat dia mengajar sudah bisa digantikan dan bahkan sudah tergantikan. Makanya sekarang sudah ada guru itu dalam marketplace, itu sudah ada loh. Jadi guru itu sudah kayak barang. Nanti lama-lama membeli guru, sebuah sekolah kosong guru, kosong tenaga kependidikannya kosong, dijual di marketplace, kemudian bisa COD lagi. Jadi tenaga kependidikan itu bisa COD kita ya, kalau duitnya nggak cukup. Jadi itulah yang terjadi saat ini, perubahan ini. Kalau dulu, mana pernah kita tahu bahwa ada mobil bisa bergerak sendiri. Wah, kalau di kampung saya ada mobil bergerak sendiri, pasti sudah diklaim bahwa di kampung itu ada hantunya. Padahal sekarang ini banyak negara-negara maju itu, mobil itu sudah tidak ada lagi supirnya, drivernya sudah tidak ada. Tapi digerakkan oleh sistem. Banyak keluarga-keluarga milenial nggak mau ribet dengan ART, yang minta libur, baru sebulan lagi lebaran itu sudah minta cuti, sudah minta mudik, dan lain sebagainya. Mereka lebih memilih smart robot. Kalau kalian sering scroll TikTok atau Instagram, kalian bisa lihat berbagai macam home smart yang sekarang ini sudah mulai melanda pasangan-pasangan muda milenial. Yang sapunya itu dipakaikan mesin, kemudian pencuci piringnya pakai mesin, setrika pakai mesin. Nah, itulah sekarang adik-adik sekalian. Itulah sekarang. Jadi bekerja juga akan kena imbas seperti itu. Nah, kalau dulu itu bekerja harus jam 9 sampai jam 5 sore. Kalau sekarang kerja itu nggak ada waktu. Work anytime, kapan aja bisa bekerja. Bahkan banyak orang sekarang baru mulai mengerjakan proyek itu jam 11 ke atas, jam 11 malam ke atas. Nah, itulah beberapa perubahan yang di dalam dunia pendidikan terjadi perubahan, dalam dunia kerja juga seperti itu, adik-adik sekalian. Kalau dulu bekerja itu ya harus masuk kantor. Sekarang bisa bekerja anywhere, di mana saja bisa kerja. Makanya kalau ada anak MPI begitu selesai S1, dia masih nanya, Bu Kaprodi, kami kerjanya apa? Sebagai apa kami kerja? Wah, itu berarti lahirnya aja terlambat, tapi usianya sama seperti Ibu nih, sama dengan Pak Sekjen. Kami ini orang-orang yang istilahnya baby boomers ya. Itu sudah lewat masa itu. Kami dulu bekerja itu ya PNS, itu ya pekerjaan ya hanya PNS. Tapi kalau ada adik-adik yang mulai kuliahnya 2023, kemudian selesai 4 tahun yang akan datang, masih bertanya,
Bu Kaprodi kami kerjanya apa ini? Nah, itu berarti masih aneh itu ya. Aneh menurut Ibu ya. Karena apa? Sebenarnya bekerja bisa di mana saja, bisa apa saja. Dan kalau dulu itu fokusnya dunia pendidikan itu di input. Kalau sekarang nggak di outputnya. Outputnya bisa dijadikan apa? Apalagi dengan sistem Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini ya, adik-adik sekalian. Nah, jadi apa yang paling dibutuhkan adik-adik ke masa depan itu untuk menghadapi transformasi digital itu apa yang paling dibutuhkan oleh adik-adik semua? Soft skill. Soft skill ini adalah salah satu faktor penting yang nggak bisa diganggu-gugat. Apa aja soft skill itu? Soft skill itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan memecahkan masalah, serta aspek emosional lainnya. Itulah soft skill. Wah Bu, kalau seperti itu nggak perlu kuliah lagi dong, karena itu bisa dipelajari di luar. Adik-adik sekalian, lembaga pendidikan, apalagi selevel perguruan tinggi, itu bukan saja untuk mendapatkan pekerjaan. Dapat pekerjaan itu bonus. Bisa langsung bekerja setelah selesai kuliah itu bonus. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Kalau kita di rumah saja dengan adik kita, dengan abang kita, dengan orang tua kita, kadang-kadang komunikasi yang terjadi itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena interaksinya gitu saja. Terjadi kejenuhan, kadang-kadang makanya ada berantem kecil-kecil, tipis-tipis, dan lain sebagainya. Pikirannya tidak berkembang. Tapi kalau di kampus, sudah kuliah, jangan berpikir kerja dulu, tapi coba bangun kemampuan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, yaitu dosen ya. Dengan orang yang lebih senior, jangan dibilang tua, nanti dosen marah juga dibilang tua. Jadi dengan orang yang lebih senior seperti apa bicaranya. Dengan teman sesama mahasiswa seperti apa bicaranya supaya tidak terjadi konflik. Dengan adik kelas seperti apa. Di sinilah, di kampus inilah kita belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Karena ini modal untuk bekerja. Di mana saja kita bekerja, komunikasi itu modal. Kemudian sama dengan bekerja sama dengan orang lain, apalagi anak tunggal, atau kalau hanya di rumah saja, kalau tadi katanya nggak perlu kuliah kalau hanya untuk bekerja sama dengan orang lain. Kuliah itu mempercepat pembentukan kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena pasti di tempat kuliah, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pola, tipikal, dan mindset teman. Sehingga disitulah kita mulai bisa belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Demikian juga dengan memecah masalah. Kata Kak Prodi, minggu depan terakhir perbaikan skripsi ya. Kalau nggak bisa yudisium. Akhirnya kita berpikir untuk bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh dosen. Wah, saya harus bisa selesai dalam 1 minggu ini. Kalau nggak, saya nggak bisa yudisium. Akhirnya kita belajar untuk bagaimana bisa memecahkan masalah. Demikian juga dengan berbagai aspek kecerdasan emosional lainnya. Dan ini sudah mulai lemah adik-adik dengan kondisi mahasiswa sekarang yang sangat amat aktif, walaupun ada positifnya ya, tapi kadang-kala juga banyak negatifnya karena disibukkan, terlalu individualis sudah sekarang karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sehingga ini menjadi kurang, menjadi problem, menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa tetap di era sekarang ini bekerja sama dengan orang lain, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Nah, karena ini adik-adik mahasiswa baru semuanya di ta'aruf mahasiswa baru, Ibu mau nanya dulu. Untuk apa sih kuliah itu? Ini kalau di dalam ruangan ini hadir 1.000 orang, kalau tadi kata Ibu Kaprodi 48 orang, insya Allah makin tahun ini makin meningkat ini. Tinggal bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh STAI dan oleh Kaprodinya untuk terus-menerus membranding MPI STAI Pasaman supaya punya nilai jual dibandingkan dengan MPI lainnya. Karena ini nanti kan akan berdekatan dengan sesama daerah Sumatera Barat, itu kan banyak juga kampus lain. Jadi supaya menjadi daya tarik STAI-nya, nanti silahkan cari cara-cara untuk mensosialisasikan kampus, untuk mengembangkan keunikan dari MPI Pasaman ya. Dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswanya. Nah, kembali ke sini, ada banyak dan ada berbeda jawaban
kalau kita bertanya untuk apa kuliah? Ada yang menjawab supaya bisa menjadi pemikir yang hebat dan kritis. Nah, jadi atau untuk tahu punya kesempatan untuk tahu banyak hal. Karena banyak dosen biasanya nanti dapat info baru, banyak teman dapat info baru sehingga lebih banyak tahu. Ada juga kalau ditanya ini kenapa kuliah atau kenapa ngambil jurusan MPI supaya menjadi hidup lebih mandiri. Karena kalau saya kuliah di STAI saya harus kos. Saya harus mengelola jam sendiri. Saya harus mengelola waktu sendiri. Kalau di SMA itu kan masuknya jam 8, keluar jam 2. Udah gitu setiap hari. Tapi kalau sudah mulai kuliah, kadang-kala hari Senin kita kuliah jam 8. Hari Selasa bisa jadi ba'da asar. Hari Rabu bisa jadi ba'da duhur. Jadi kita yang mengelola waktu kita sendiri. Sehingga itu dengan kuliah, kita belajar untuk hidup menjadi lebih mandiri. Ada juga yang alasan kuliah itu supaya membentuk karakter atau kepribadiannya. Jadi karena sudah banyak bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, akhirnya karakternya juga terbentuk. Jadi seperti itu. Ada juga alasan bagaimana kalau nggak kuliah, kita nggak bisa mengelola waktu seperti yang Ibu katakan tadi. Kadang-kadang dalam satu hari itu kita dapat presentasinya di 4 dosen misalnya atau di 3 dosen. Bagaimana cara kita memanage waktu supaya semua mata kuliah itu bisa maksimal. Nah, jadi itu ada alasan kuliah itu supaya bisa belajar memanage waktu. Ada juga alasan kuliah itu untuk memperluas jaringan. Nah, itu ada benernya juga. Contoh misalnya, kalau nggak kuliah di STAI, mungkin nggak akan pernah ketemu sama ibu, nggak pernah dengar orang Aceh ngomong, nggak pernah tahu yang namanya PPMPI, ketua umumnya seperti apa, sekjennya seperti apa, bendahara, anggotanya, segala macam. Teman-teman dari Indonesia bagian timur, kita nggak pernah tahu. Tetapi dengan masuk kuliah, kemudian berteman atau follow Instagram ibu, kemudian terpantau mahasiswa MPI dari Palu, dari Manado, dari Jogja, dari Jakarta ada di IG Ibu. Sehingga akhirnya berteman, akhirnya itu yang membuat kita memperluas jaringan kita. Nah, itu efek kuliah. Kemudian ada juga alasan, nah ini mungkin yang paling banyak di dalam ruangan ini ya. Jadi ada alasan karena ingin mendapatkan pasangan hidup, ya nggak masalah. Yang namanya alasan, argumen atau cita-cita, keinginan itu apa saja boleh gitu ya. Ada pingin kuliah karena di kampung saya nggak ada lagi laki-laki, Bu. Jadi saya kuliah supaya dapat pasangan hidup gitu. Boleh juga seperti itu, nggak masalah. Kemudian ada juga dengan kuliah lebih percaya diri. Nah, adik-adik sekalian, kadangkala kita berbicara sama saja selesai SMA dengan pada saat kita kuliah S1, kita bicara hal yang sama, intonasinya sama, mimik wajahnya sama. Tapi rasa percaya dirinya beda di saat kita sudah mulai menempuh pendidikan S1. Ada seperti rasanya lebih mantap bicaranya dibandingkan pada saat selesai SMA dulu. Jadi itu bisa lebih percaya diri. Kemudian ada juga merasa kalau dengan kuliah itu bisa pengalamannya bisa jadi kaya ya. Kenapa? Kaya itu kan nggak hanya duit ya konotasinya, tapi ada juga kaya pengalaman dari dosen, kemudian di-share kepada mahasiswanya sehingga mahasiswa juga menjadi lebih kaya. Dan yang terakhir, nah makanya mendapatkan pekerjaan itu bonus dari kuliah. Makanya dia paling akhir, tidak boleh satu orang pun mahasiswa baru kalau ditanya kenapa kamu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Wah, itu bukan kuliah namanya. Kayak yang benar itu melamar pekerjaan, itu baru untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi untuk kenapa kuliah? Ya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi mendapatkan pekerjaan setelah kita selesai kuliah itu sebenarnya adalah bonus yang kita inginkan bersama. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah hadir juga ya Ibu Bendahara PPMPI hadir juga bersama kita dari Manado, dari IAIN Manado. Coba adik-adik Pasaman. Di hadapan adik-adik yang melihat adik-adik mahasiswa baru STAI itu dari Jogja, dari IAIN Manado, dari UIN Jogja. Nah, jadi ini efek dari digitalisasi. Selamat bergabung Ibu.
bendahara umum. Ini yang punya banyak duit beliau ini sebenarnya. Kalau saya Mas Sekjen tuh nggak ada duitnya sebenarnya. Oke, baik. Nah, efek dari itu semua, adik-adik sekalian, efek dari era disrupsi, era perubahan, maka hati-hati sekali adik-adik. Robot bisa jadi akan menggantikan banyak pekerjaan kita. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, kalau dulu kita ke tol, itu banyak sekali orang. Banyak sekali. Setiap pintu tol itu berdiri 3 orang, 4 orang. Sekarang coba lihat di pintu tol atau di tempat-tempat tertentu di parkiran-parkiran. Nggak ada lagi tukang parkir. Karena sudah digantikan semuanya oleh robot. Bahkan kalau di Jerman, kalau adik-adik ngelihat tuh video-video di TikTok, sebenarnya bukan di Jerman saja, di Australia itu waktu Ibu ke sana, pernah, alhamdulillah kebetulan pernah ke sana di Deakin University, itu kita ngisi bensin itu kita sendiri loh, nggak ada orang yang ngisi bensin. Jadi kita turun, kita tekan berapa liter kita butuh bensin, kemudian kita masukkan terus corongnya ke dalam mobil, bayar pun tidak pakai duit cash, tapi pakai e-money. Di Jerman, sekelas swalayan-swalayan kita di sini, mereka semuanya ngurus diri sendiri. Bayarnya hitung sendiri. Jadi seperti itu, nggak ada lagi orang, sudah digantikan oleh pekerjaan. Tapi jangan khawatir adik-adik, kita tetap bisa bekerja kita tetap bisa menjadi pilihan dari orang-orang yang membutuhkan pekerjaan kita. Bagi siapa? Bagi kita-kita yang punya kelebihan kreativitas, kemudian fleksibel, dan kita mampu beradaptasi terhadap perubahan. Kalau orang yang tidak suka atau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, itu sama dengan robot. Nah, makanya nanti semester 2, semester 3, coba tanya sama diri sendiri. Kalau gini aja ya, landai saja, coba tanyakan bahwa saya sudah jadi robot atau masih jadi diri sendiri, jadi manusia, atau sudah setengah robot, tanya. Atau kalau ada perubahan sedikit dibawa oleh Kaprodi, protes. Wah, itu tidak siap dengan perubahan, itu sama dengan robot. Nah, adik-adik sekalian, jangan pernah merasa ragu, merasa minder, merasa pesimis karena kuliahnya di STAI Yapti Pasaman Barat. Karena apa adik-adik? Karena sebenarnya rata-rata bekal yang diberikan atau yang diperoleh di perguruan tinggi itu hampir sama semuanya. Sama, Dek. Kaprodi STAI Yapti Pasaman Barat itu ada di asosiasi. Mereka mengajarkan pelajaran-pelajaran mata kuliah yang di tempat lain pun itu mata kuliahnya. Bahkan nanti kita minta share dosennya. Supaya apa? Supaya rasanya Indonesia, tidak rasa Pasaman. Jadi satu mata kuliah bisa diajarkan oleh beberapa dosen di kampus lainnya. Itu yang sedang kita galakkan di Asosiasi PPMPI, di Asosiasi MPI Indonesia. Jadi semua mahasiswa itu bisa merasakan dan menikmati dosen-dosen dari kampus-kampus lainnya. Sehingga adik-adik karena bekal yang diberi oleh semua perguruan tinggi itu hampir sama, maka hanya mereka yang mempunyai bekal lebih atau yang bintang saja atau punya nilai plus saja yang bisa memenangkan persaingan. Nah, bagaimana dengan mahasiswa MPI? Gimana caranya? Apa bisa dia memenangkan persaingan? Lihat, ini kita sudah masuk ke transformasi itu. Apa transformasi yang dimaksud? Terjadinya transformasi dari ruang publik ke ruang digital. Ini yang saat ini sedang terjadi adik-adik. Dan bukan sedang terjadi, bahkan ini terus yang akan terjadi. Tidak akan mungkin kembali lagi seperti dulu. Jadi ini yang akan terjadi dan buktinya memang kalau secara akreditasi pun kegiatan daring seperti ini diakui. Kegiatan online seperti ini tuh diakui. Makanya nanti Kaprodi banyak-banyak. Jangan pernah berpikir tentang duit. Kalau banyak duit, undang tatap muka. Nggak ada duit, gunakan cara-cara daring seperti ini. Jadi tidak perlu lagi transportasi, tidak perlu lagi sewa hotel, pesawat, hanya untuk memberi honor saja sedikit. Jadi itu kemudahan-kemudahan dari transformasi ruang publik dan ruang digital. Jadi seperti itu ya. Nah, apa itu komunikasi ruang publik? Seperti apa komunikasi ruang publik? Salah satunya itu adalah komunikasi di dalam media-media
sosial. Adik-adik hati-hati sekali, jangan sampai komunikasi yang kita lakukan baik secara lisan, verbal maupun non-verbal itu malah membuat kita jatuh. Misalnya tanpa sadar kita nge-share bagaimana kondisi jeleknya MPI Pasaman Barat misalnya. Tanpa kita sadari, kita yang membuat jatuh nama kampus kita sendiri. Jadi hati-hati sekali, karena komunikasi di ruang publik itu adalah milik publik yang siapa saja bisa membaca dan kemudian mengolah dan memberi kesimpulannya masing-masing. Jadi hati-hati sekali. Maka ada etika komunikasi di dalam ruang publik itu yang harus dan penting diketahui, terutama buat adik-adik nih. Nah, misalnya moral dan prinsip etika itu harus ada yang mengatur perilaku seseorang, perilaku kita adik-adik sekalian. Kemudian ada etika dalam teknologi yang membatasi sikap dan perilaku kita, termasuk misalnya menyebar hoak dan lain sebagainya, atau menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan lain sebagainya. Gunakan transformasi ruang publik ke ruang digital ini mengarah ke sesuatu yang positif yang bisa mengembangkan kita, lembaga kita, prodi yang tempat kita bernaung. Kemudian menghadapi itu semua, maka mau tidak mau kita harus menguasai literasi digital. Literasi digital inilah literasi baru yang sedang dikembangkan di menghadapi transformasi digitalisasi ini, adik-adik sekalian. Jadi seorang mahasiswa, kalau dulu performanya itu hanya dilihat dari tampilan luarnya saja, cara dia berpakaian, cara dia berkomunikasi sama orang, cara dia menyesuaikan antara pakaian dengan tempat gitu ya. Jadi jangan ke kampus pakai baju sport misalnya, atau pakai kaos oblong tapi dia ke kampus. Kalau dulu itu saja yang dilihat, tapi sekarang adik-adik yang dilihat itu juga literasi digitalnya. Bagaimana cara dia menguraikan kata-kata di dalam media sosial yang bisa membranding diri dia sendiri. Banyak sekali orang-orang yang saat ini maju terkenal itu karena tulisan tangannya di media-media digital, atau suara yang digunakan dalam videonya di dalam dunia digital juga. Jadi itu terjadi perubahan. Kalau dulu kita nulis apa itu belum tentu bisa terkenal kalau nggak ada yang baca. Nah sekarang sedikit aja kita tulis. Coba adik-adik yang baru-baru ini lihat. Bagaimana boomingnya UGM hanya gara-gara bercanda. Kan gitu ya adik-adik ya. Nah ada yang nggak tahu nggak itu? Berarti kalau nggak tahu berarti belum punya TikTok itu. Jadi hanya dengan kata-kata si mahasiswa baru UGM yang bercanda gitu ya, dengan irama yang dia buat itu, akhirnya dia diundang ke TV, akhirnya UGM menjadi terkenal, fakultas psikologinya juga mulai terkenal. Kalau sudah mulai terkenal, orang akan mencari tahu. Ih, keren ya. Fakultas Psikologi UGM bisa punya mahasiswa yang keren gitu. Akhirnya orang akan search di Google, apa itu psikologi UGM? Apa akreditasinya? Bagaimana cara masuk ke situ? Sehingga akhirnya bertambahlah jumlah mahasiswa di tahun yang akan datang. Walaupun alasannya masuk, bisa jadi hanya supaya kenal atau ketemu sama si cewek, si GG itu ya, si cewek yang membuat bercanda itu. Nah, keuntungan bagi diri dia sendiri apa? Udah pasti income-nya juga akan ngikuti, followers-nya bertambah dalam satu hari bisa ribuan, kemudian dia diundang oleh TV-TV nasional, kemudian dia dipanggil ke acara-acara di TV nasional, itu juga akhirnya branding diri dia menjadi naik. Nah, jadi era digital ini adik-adik, kalau kita bisa menguasai literasi digital, baik verbal maupun non-verbal, itu cepat sekali. Kalau mau naik itu cepat, mau jatuh juga cepat. Bikin aja sesuatu yang aneh, misalnya ke kampus, misalnya pakai sendal jepit, terus rambut digondrongin gitu ya, rambut digondrongin, kemudian atau apa gitu ya, sesuatu yang tidak dibolehkan oleh kampus, kemudian kita lakukan itu cepat itu naiknya, tapi naik dari segi negatif, cepat viralnya.
cepat dilihat sama orang, tapi dari sudut pandang negatif. Jadi kalau Ibu berharap anak-anak MPI STAI Pasaman ini, kalau dia terkenal viral karena sesuatu yang positif. Jadi misalnya nanti kalau semester berapa gitu ya, semester 4 atau semester 5 sudah mulai magang, aktivitas magangnya divideoin. Kemudian dimasukkan ke dalam media-media sosial. Sehingga akhirnya makin tahun akan makin banyak orang yang mengenal MPI STAI Pasaman Barat. Jangan khawatir, Bu, kami STAI, Bu. Mau jadi apa sih STAI itu, Bu? Gitu. Sekedar informasi adik-adik, sekarang ini yang menjadi staf Dirjen Kementerian Agama itu bukan dari UIN Araniri, UIN Jogja, YN Manado, UIN Jakarta, UIN Bandung. Bukan adik-adik. Bukan dari kampus negeri. Tapi dari STAI Denpasar. Jadi sama kayak STAI Pasaman Barat. Itu namanya Mas Fajar. Dia yang duduk di meja luar pintu Dirjen Pendis. Coba bayangkan, dia hanya seorang mahasiswa MPI dari STAI Denpasar, adik-adik. Jadi kalau ada yang bilang, STAI Pasaman Barat mau jadi apa kami, Bu? Loh, kok nanya mau jadi apa? Bayangkan saja STAI Denpasar, Ibu pernah ke kampusnya, itu kecil sekali kampusnya. Tapi mahasiswanya, alumninya bisa duduk di luar pintu Dirjen menjadi staf Dirjen. Kalau mau masuk ke ruang Dirjen itu harus ada persetujuan dari dia. Gimana coba? Hanya mahasiswa MPI style. Artinya apa? Kalau kita punya kelebihan diri, maka nggak usah terlalu takut dengan masa depan, adik-adik sekalian. Ya, ini mahasiswa baru cocok banget nih diomongin karena belum banyak tugas, belum terkontaminasi dengan kakak dan adik-adik kelas karena belum punya adik kelas. Tapi kalau udah semester 3, 4 tuh udah repot ngomongnya. Jadi gitu ya adik-adik sekalian ya. Nah, ini promosi sekaligus memotivasi adik-adik lah. Jadi literasi itu menjadi penting. Baik itu literasi digital, literasi secara verbal maupun secara non-verbal. Coba menulis saja, masukkan ke media-media sosial, ini bisa dikenal loh. Kalau adik-adik ke Aceh, itu jarang sekali yang nggak kenal sama ibu. Gara-gara apa? Sering sekali mukanya muncul di media lokal di Aceh. Dan ini dimasukkan ke dalam tribun yang ditonton oleh jutaan ribu orang. Sehingga walaupun mereka belum mengenal kita karena belum pernah ketemu, tapi nama kita nggak asing di pikiran mereka. Kenapa? Mereka pernah membaca tulisan yang kita buat. Jadi gitu adik-adik caranya. Nah, misalnya buku-buku ini, walaupun kita hanya di Aceh, tapi yakinlah orang Papua, orang Ambon, orang dari mana saja, kalau dia searching di mana saja, itu akan keluar nama kita dan buku kita. Jadi harus kuat. Literasi anak MPI itu Ibu menyarankan harus benar-benar kuat. Nah, apa tantangan menghadapi transformasi tadi itu? Yang pertama tantangan anak MPI itu persaingannya bebas. Semester ini, tahun ini yang masuk 48 orang. Berarti persaingan persaingan internal itu ada 48 orang. Bayangkan eksternal yang dari Sumatera Barat aja ada berapa MPI, belum lagi dari luar Sumatera Barat. Nah, segitulah persaingan kita. Belum lagi seluruh dunia. Sekarang dokter itu sudah dibuka ya kerannya oleh Menteri Kesehatan. Jadi dokter luar boleh masuk ke Indonesia. Bisa jadi ke depan guru, tenaga kependidikan semua bisa dari luar. Itu kemungkinan akan terjadi karena persaingan bebasnya juga sudah mulai, pasar bebasnya juga sudah mulai difikirkan untuk dibuka dari semua sektor. Kemudian yang kedua, tantangan anak MPI itu adalah penguasaan teknologi informasi. Jadi jangan takut, kita ada mata kuliah sistem informasi manajemen. Silahkan tambah kalau mau misalnya ada mata kuliah literasi digital dan lain sebagainya. Silahkan, itu akan menjadi mata kuliah ciri khas dari prodinya. Enggak masalah. Atau adik-adik mau belajar sendiri. Yang penting adalah tantangan saat ini, dewasa ini adalah bagaimana kita bisa menguasai teknologi informasi. Jadi jangan lagi nanti begitu magang, bikin laporan kerja kepala sekolah itu secara manual. Coba,
hasilkan sebuah sistem yang bisa digunakan oleh kepala sekolah untuk melaporkan kinerjanya. Nah, itu kan jadi keren. Jadi dikenal. Siapa yang buat sistem itu? Anak MPI dari Pasaman Barat. Wah, adik-adik kalau pernah lihat itu warung bakso di gang-gang kecil, kenapa banyak orang yang datang ke situ untuk makan? Bahkan ada mobil Harrier, mobil Fortune dan lain sebagainya datang ke situ makan. Kenapa? Karena ada daya tarik dan ada keunggulan serta keunikan dari warung bakso itu. Jadi walaupun dia di gang sempit akan didatangi oleh orang lain karena ada daya tarik. Oh, kalau mau penguasaan IT-nya bagus, TI-nya bagus, itu kuliah di MPI Pasaman misalnya. Jadi dari mana saja itu akan kuliah ke situ. Jadi seperti itu ya. Nah, tantangan selanjutnya adalah kompetensi lulusan yang lebih general. Apalagi dengan MBKM sekarang ini yang sudah tidak dibatasi lagi. Anak MPI boleh ambil berapa sekian diatur oleh kampusnya, boleh ngambil sekian SKS dari luar prodi. Sehingga kompetensi lulusan itu menjadi lebih general, lebih umum ya. Nah, kemudian berani membuka lahan pekerjaan. Ini adik-adik, ini tantangan. Kita harus beda dengan orang awam yang tidak menempuh pendidikan. Kalau kita sama dengan mereka, sama-sama bingung dengan pekerjaan, itu mending nggak usah kuliah. Yang diharapkan tantangan ke depan itu adalah orang-orang kuliah itu bisa berpikir untuk membuka lahan pekerjaan bagi mereka yang tidak punya kesempatan kuliah. Itu yang benar, konsep itu yang benar. Jadi jangan orang kuliah rame-rame mencari pekerjaan yang harusnya dia menjadi pembuka lahan pekerjaan. Kenapa harus dia yang buka? Karena dia yang cerdas, dia yang punya kesempatan untuk menggali ilmu lebih banyak. Harusnya dia yang membuka lahan pekerjaan bagi mereka yang belum beruntung bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Konsepnya harusnya seperti itu. Sehingga tidak lagi rebutan di terik panas matahari untuk berlomba-lomba masuk ke PNS atau ke kampus, ke kantor A, kantor B. Coba aja buka lahan pekerjaan sendiri. Lebih bagus kita punya perusahaan sendiri, punya lembaga sendiri, tapi kita jadi bosnya. Dibandingkan kita bekerja di perusahaan atau lembaga orang lain, tetapi kita jadi staff terus. Puluhan tahun jadi staff terus. Ada duitnya setiap bulan, tapi ya cuma segitu-segitu saja. Tapi kalau kita punya perusahaan sendiri, punya lembaga sendiri, punya organisasi sendiri, kita yang mengatur. Kita mau maju, mau nambah duitnya atau tidak. Makanya adik-adik sekalian, kalau kalian melihat ada fenomena rame-rame anak zaman sekarang itu yang mengundurkan diri dari PNS, ya karena itu, karena mereka berpikir. Nah, mudah-mudahan di MPI Pasaman ini bisa melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru bagi mereka di luar sana. Harapan Ibu seperti itu. Kemudian tantangannya adalah pemanfaatan peluang dengan maksimal, dan satu lagi selesai tepat waktu. Ini nggak boleh nggak. Selesai tepat waktu. Jangan berlama-lama karena masih ada S2 dan S3. Ya. Jadi harus ditargetkan. Hari ini itu ta'aruf mahasiswa baru, langsung pasang target. Berapa semester selesai? 8 tahun kurang 2 bulan misalnya. Itu ditempel di kosan, dibawa kemana saja. Nggak boleh telat. Jadi perencanaan kuliah itu harus dimulai sekarang adik-adik sekalian. Bukan di semester 5. Itu pelaksanaan namanya. Apalagi di semester 8 baru mau direncanakan. Itu namanya evaluasi kalau udah di akhir. Kalau perencanaan harus dilakukan di awal. Minimal hari ini. Setelah dengar materi dari Ibu, langsung buat planning. Mau selesai berapa semester? Setelah selesai mau ngapain? Tantangan ini semua harus berubah menjadi peluang dan kekuatan. Jadi itu ya. Ini semangat dari Ibu, motivasi dari Ibu, mudah-mudahan nggak mengendurkan semangat kalian ya. Nggak ada yang tidak mungkin kalau kita mau, dan makin lama kita berusaha, makin lama kita sukses. Kalau kita baru berusaha itu di semester 4, itu sudah terlambat. Kenapa? Kalau mau lanjut S2 atau apalagi ke luar negeri dengan beasiswa, itu harus mulai berpikirnya hari pertama kuliah adik-adik sekalian. Supaya nilai kita stabil. Karena kalau udah semester 4 baru mikir untuk IPK-nya bagus dan lain sebagainya, itu sudah terlambat menurut Ibu. Nah, kemudian ini sudah terakhir ya. Kemudian ini
apa namanya yang paling dibutuhkan oleh dunia kerja, adik-adik, kalau kalian mau bekerja dimanapun, mau punya perusahaan sendiri, lembaga sendiri, atau bekerja di tempat orang, yang pertama sekali itu adalah kejujuran. Ini coba yang menduduki posisi pertama itu bukan hard skill, tapi soft skill. Soft skill. Dan dunia digital saat ini juga kejujuran itu juga menjadi penting. Kejujuran dalam kita berbicara, dalam mengungkapkan sesuatu, tidak menyebarkan hoak, dan lain sebagainya. Tidak menyebarkan fitnah, dan lain sebagainya. Jadi itu, kejujuran dalam berpikir, kejujuran dalam bertindak, dalam berbicara, dan dalam hal apapun. Kemudian harus disiplin keras. Jangan baru kerja 2 jam, kemudian off main game. Habis itu kerja lagi, habis itu off lagi. Itu nggak akan sukses. Kalau kalian lihat orang-orang kaya di media sosial yang dalam tanda kutip ya memamerkan kekayaannya, sebenarnya sekarang mereka bisa memamerkan. Dulu mereka pedih juga, yakinlah itu. Contoh saja ibu nih, ibu waktu S3 dulu hutangnya banyak sekali adik-adik sekalian. Karena apa? Bareng sama suami juga S3. Jadi banyak sekali hutangnya. Sampai ratusan juta. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal menikmati hasilnya. Tapi jangan lihat sekarang. Sudah duluan kerja kerasnya. Disiplinnya itu sudah duluan terbentuk. Makanya sekarang jadi seperti ini. Kemudian mudah bergaul. Nggak boleh kita menjadi, kadangkala dalam dunia kerja introvert itu tidak terlalu baik ya. Jadi kita harus mudah bergaul, tapi nggak murahan ya dalam tanda kutip ya. Tapi kita mudah bergaul, tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih teman ini dalam artian berteman itu boleh kita memilih, tapi tidak dalam artian sesuatu yang negatif. Misalnya ya karena dia miskin, jadi saya nggak mau berteman. Nggak, itu yang nggak boleh. Tapi kalau bergaul dengan orang yang memberi dampak positif, itu boleh. Kita bisa memilih itu. Misalnya menjauhi lingkungan yang toksik, kalau kata anak sekarang gitu ya. Jadi mudah bergaul. Kemudian dukungan pendamping. Nah, ini dukungan pendamping menjadi penting, tapi bukan dalam artian wah Bu Rahmi suruh pacaran nih masih semester 1 berarti untuk mencari pendamping. Enggak gitu. Pendamping di sini adik-adik sekalian support system, baik itu dari keluarga atau teman terdekat. Jadi itu nggak harus pendamping itu pacar atau suami atau istri, wah disuruh menikah nih sama Bu Rahmi nih. Jadi minggu depan nih cari calon terus. Nah, nggak seperti itu adik-adik. Jadi dukungan pendamping itu dalam artian bisa jadi teman sejawat kita ataupun keluarga kita. Kemudian yaitu tadi kerja keras, kemudian cinta dengan apa yang dikerjain. Kalau ada orang yang bertanya udah semester 2, ngapain sih masuk ke MPI? Nggak tahu. Entah kenapa saya bisa masuk ke MPI. Atau jawabannya ya karena nggak ada kampus lain. Nggak ada ini yang terdekat dengan rumah saya. Wah itu berarti nggak cinta dengan apa yang dimiliki dan apa yang dikerjakan. Jadi cintai saja itu, Dek. Jadi kecintaan pada yang dikerjakan, kemudian belajar memimpin di dalam kuliah ini, kemudian kepribadiannya itu harus kompetitif. Jadi harus selalu ingin dalam tanda positif ya, dalam hal positif ya, harus ada jiwa bersaingnya. Bersaingnya positif, bukan bersaing negatif ya. Misalnya, dia bisa menciptakan sebuah program baru dalam dunia administrasi. Saya kenapa tidak ya? Nah, jadi harus kepribadiannya itu untuk bersaing itu harus selalu ada. Kalau enggak kita menjadi males. Kalau nggak ada jiwa bersaing di dalam jiwa kita, di dalam badan kita, dalam kepribadian kita, kita bawaannya males. Tapi kalau kita punya nilai bersaing, wah dia sama-sama dari daerah dengan saya. Tapi dia kok bisa ya membuat sebuah aplikasi untuk library sekolah. Saya harus bisa juga. Nah, jadi harus punya kepribadian kompetitif itu. Kemudian hidup itu harus teratur. Itu kalau kunci sukses itu adik-adik ke depan. Hidup itu harus teratur. Jadi kalau udah paling telat tidur tuh jam 11 malam. Dan secara ilmu kesehatan juga dibenarkan bahwa tidur di atas jam 11 itu akan melahirkan banyak penyakit. Jadi jam 11 batas akhir untuk tidur, bangun lebih awal, lebih cepat, gunakan sebelum subuh itu untuk beribadah, membaca, menulis,
Menulis apa saja. Ibu, buku-buku yang Ibu lahirkan, yang Ibu tunjukkan tadi, opini-opini, itu selalu lahir jeda waktu antara subuh dengan selesai sholat gitu ya, dan subuh. Antara itu waktu yang paling enak buat Ibu menulis. Silahkan tentukan adik-adik waktu sendiri. Yang penting hidup itu harus teratur. Banyak orang nggak menyelesaikan skripsi. Kenapa? Kenapa ribet sekali dengan skripsi? Kenapa tepuk tangan saat menteri sudah tidak lagi mewajibkan skripsi? Padahal kalau mewajibkan proyek itu lebih berat, prototipe itu lebih berat. Tapi mahasiswa udah keburu tepuk tangan. Padahal nggak itu maksud dari menteri. Nah, kenapa takut sekali dengan skripsi? Karena memang nggak dikerjain, dipikir. Jadi dipikir, tapi kalau misalnya satu hari gunakan untuk satu lembar menulis, nggak akan berat itu. Makanya hidup itu harus teratur. Jangan seharian buat main game terus. Seharian buat kepoin dosen aja. Tiba-tiba waktunya udah sore. Asik sibuk ngelihat IG-nya dosen atau TikTok-nya Kaprodi. Kaprodi punya TikTok nggak ya di Pasaman? Jadi hanya untuk kepoin dosen atau Kaprodi sehingga tiba-tiba waktunya habis. Jadi hidupnya nggak teratur, disibukkan dengan hal-hal yang tidak terlalu berfaedah. Yang terakhir, menjual ide itu wajib. Dan Kaprodi jangan takut menerima masukan atau ide-ide bagus dari mahasiswa. Di dalam kelas saya selalu saya tanya, ini minggu ini siapa yang punya ide yang bagus yang bisa Ibu gunakan? Itu sehingga adik-adik sekalian, Ibu punya brand hijab namanya ini nih, di foto ini, foto yang di sebelah kiri itu jilbab yang Ibu buat sendiri. Brandnya ini punya Ibu. Itu dari ide mahasiswa waktu COVID. Bu, masa kita gini-gini aja, bimbingan sama Ibu 2 jam, cuma 1 jam, habis itu ngapain kita, Bu? Nah, kuliah nggak boleh ke kampus dan lain sebagainya. Akhirnya kita berpikirlah, oh ayo kita buat jilbab sendiri, nah, gitu kan. Terus kata mahasiswa, kami nggak punya duit, nggak punya nama, Bu, tapi kami punya ide. Ibu aja yang biayai dan Ibu atas nama Ibu boleh, kata mahasiswa. Ibu bilang boleh, silahkan. Kalian yang berpikir, jangan suruh Ibu pikir karena Ibu sibuk sekali pergi sana pergi ke sini. Kalian yang berpikir. Akhirnya lahirlah brand hijab. Oh, kalian buka Instagram Sri Kandi Scarf, nah, itulah hasil dari ide mahasiswa. Kemampuan bagaimana mahasiswa itu bisa menjual ide. Ini jilbab, contoh jilbab yang Ibu keluarkan itu yang foto di sebelah kiri. Jadi itu adik-adik sekalian ya. Jadi mahasiswa MPI itu sebenarnya udah bagus sekali karena ada kolaborasi antara nilai ilahiyah dan nilai insaniah. Sehingga membentuklah dia menjadi insan kamil. Jadi udah paling baik itu. Makanya lebih sempurna lagi kalau 4 ini digunakan untuk literasi digital. WA dosen harus ada etikanya gitu ya. Jangan, Pak di mana? Belum apa-apa udah nanya Pak di mana. Seolah-olah si Bapak menyimpan nomor kita. Jadi caranya adalah, Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Fatimah. Saya dari mahasiswa unit ini segala macam. Pak, izin boleh tidak saya bertemu sama Pak? Terima kasih atas berkenannya. Memang terkesan agak formal, tapi itu menjadi penting. Karena apa? Itulah etika kita berbicara di dalam dunia digital. Demikian juga misalnya di pemasangan foto ya. Nah, ini kalau WA yang digunakan untuk dosen, ini karena anak-anak baru nih harus disampaikan nih Bu Kaprodi. Karena ini juga terkait dengan digitalisasi. Karena kita kalau WA itu digunakan untuk komunikasi dengan dosen, pasang muka sendiri. Jangan karena apa namanya favoritnya Yusuf. Siapa sih Bu Bendahara itu penggemar drakor itu sama kayak saya. Sehingga akhirnya apa? Foto profilnya itu dipasang artis Korea. Atau karena dia sedang galau yang dipasang jadi DP itu adalah lautan lepas. Jangan seperti itu adik-adik. Ada etik dalam penggunaan digital. Kalau itu alat komunikasi untuk dosen, pasang muka sendiri di dalam foto profil itu. Sehingga tidak merepotkan dosen untuk mencari tahu ini siapa ya. Karena dosen itu dalam 1 semester dia mengajar dari S1 sampai S3. Punya 6 sampai 7, 8 unit. Jadi dia harus banyak mahasiswa yang dia ingat. Jadi nggak mungkin dia ingat muka kita.
kalau kita tidak memasang foto kita asli di DP kita. Demikian juga dengan nama di WA. Ini karena cinta sekali sama Rasulullah, jadi namanya di WA itu Cinta Rasul, Cinta Islam. Cuma yang jangan tanya sholatnya ada nggak. Nah, jangan seperti itu adik-adik. Jadi kemukakan aja nama sendiri. Kemukakan nama sendiri. Misalnya namanya Rizka Oktarina. Tulis di WA grup Rizka Oktarina. Tampilkan mukanya, muka Rizka Oktarina. Jadi dosen itu tidak komunikasi dengan hantu. Jadi gitu ya. Dengan hantu itu karena nggak ada mukanya. Jadi gitu. Jadi ada 4 etika literasi digital yang harus adik-adik pahami. Tindakan untuk melawan konten negatif ini menjadi penting supaya apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang di dalam transformasi dunia digital ini menjadi penyebar dari konten negatif. Ingat adik-adik, lidah itu seperti singa dia. Jika kamu membiarkannya lepas, ia akan melukai seseorang. Itu yang harus adik-adik ingat ya. Kenapa perumpamaan ini yang Ibu ambil? Karena banyak sekali sekarang itu kadang-kadang nulis tidak memperhatikan bagaimana perasaan atau apakah ini akan melukai seseorang atau tidak. Sehingga ini menjadi penting. Itu saja mungkin dari Ibu. Mohon maaf, mungkin nanti ada diskusi atau tanya jawab. Silakan. Billahi taufiq hidayah. Sukses buat adik-adik MPI Stai Yaptip Pasaman Barat. Sekali lagi selamat bergabung di Prodi MPI. Mudah-mudahan ini prodi yang tepat yang kalian pilih untuk masa depan kalian. Sekali lagi, selamat bergabung di Prodi MPI. Sukses buat kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Menarik ya mahasiswa sekalian, materi dari Ibu. Mudah-mudahan ini memberikan informasi baru untuk kita dan menjadi modal untuk kita terkait dengan dunia digitalisasi ya. Dan semoga juga kita bisa memakai perubahan atau mengikuti perubahan yang terjadi dengan tetap beretika ya. Nah, mungkin Ibu di antara mahasiswa ini ada yang mau berdiskusi dan mendapatkan informasi lebih banyak terkait dengan perkuliahan, terkait dengan MPI, maupun digitalisasi itu sendiri. Nah, disilahkan kepada mahasiswa untuk bertanya. Maju sedikit ke dekat kamera biar Ibu bisa melihat lebih jelas. Ya, boleh. Sini aja. Basah bajunya? Atau dekat kamera Ibu. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya namanya. Perkenalkan, saya Netasma dari Prodi MPI semester 3. Saya akan bertanya dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Di materi terdapat beberapa tantangan dari transformasi. Nah, pertanyaan saya, jika salah satunya tidak terpenuhi, apa dampak atau akibatnya bagi mahasiswa dalam meningkatkan transformasi digitalisasi ini? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa dari yang hadir kini beliau. Tapi yang di SK kan sedang di. Aduh, yang dari Bangi, aduh. Gimana? Apa kita tampung aja dulu Bu atau dijawab satu-satu dulu Bu? Boleh kalau ada yang lain. Kalau ada yang lain boleh, mungkin nanti biar sekalian aja. Betul. Ya, oke, baik. Memang itu, Melanjutkan Zoom dulu ke mana? Tergantung tadi. Ayo. Zoom.
Dari luar juga boleh, kayak seperti si Doni yang meluangkan waktunya sambil di tempat kerjanya, boleh dipersilahkan. Yang dari ruangan nanti kita tampung. Jadi Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Febiola Ramadhani, MPI semester 5. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, yaitu tentang kondisi yang saya melihat, kondisi yang ada di Taman Barat ini, Bu. Yaitu bagaimana mengatasi insecure pada capaian orang yang tamatan SLTA, sudah bekerja atau mendapatkan pekerjaan di perusahaan, sedangkan kita dalam masa pendidikan. Istilahnya itu menghabiskan uang gitu, Bu. Dan melihat juga banyak yang lulus kuliah, banyak yang tidak bekerja, terkhususnya perempuan. Sekian, terima kasih. Dan saya ingin bertanya sekali lagi, Bu, apa yang bisa memotivasi kami untuk bisa tamat kuliah ini menjadi orang yang bisa berkualitas seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih ada? Yang laki-laki? Panitia? Ada ya? Baik Ibu, dua pertanyaan dari ruangan ini. Dari luar, Doni atau Dinda boleh kalau mau bertanya, disilahkan. Atau saya jawab dulu nggak apa-apa, Bu? Mungkin nanti dari jawaban bisa muncul pertanyaan lagi. Ya, baik Ibu, disilahkan Ibu. Baik, saya coba jawab. Yang pertama dari yang semester 3. Namanya tadi nggak terlalu terdengar, Bu Yeni. Bu, Neza namanya, Bu. Neza? Iya. Nah, baik, Mbak Neza, semester 3. Kalau salah satu tantangan yang Ibu sebutkan tadi di dalam materi Ibu nggak tercapai atau tidak terpenuhi, dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau tantangan itu tidak berhasil kita hadapi, kita ubah menjadi peluang, maka dampaknya adalah kita akan lebih banyak, lebih bertambah lagi tantangannya. Apa tantangannya? Tantangannya untuk mengatasi tantangan yang sudah ada. Jadi gitu. Artinya apa? Semakin banyak tantangan itu tidak bisa kita buat dia menjadi peluang atau menjadi kekuatan kita, maka sebenarnya kita semakin mundur jauh untuk bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Kalau adik-adik belajar, mungkin semester 3 belum ya, nanti ada mata kuliah manajemen strategik.
Di situ kalian akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis. Bagaimana cara kita untuk mengetahui kelebihan kita, kekurangan kita, tantangan yang kita hadapi kalau kita ingin melakukan sesuatu. Kemudian bagaimana cara kita mengubah tantangan itu menjadi sebuah peluang bagi kita? Apa bisa, Bu? Bisa banget. Tantangan bagi seseorang belum tentu tantangan bagi orang yang lain. Jadi kalau menurut saya, menurut pandangan saya, tantangan ini harus bisa diubah. Jangan takut dengan tantangan yang ada, tapi bagaimana caranya tantangan yang ada, yang kita jumpai, yang kita hadapi itu bisa kita ubah menjadi peluang. Bisa kita ubah malah menjadi kekuatan kita, sehingga dia tidak lagi berwujud tantangan. Misalnya contoh, ada penguasaan teknologi informasi kan. Nah, kalau kita tidak mampu menguasai teknologi informasi di saat sekarang eranya informasi, maka kita akan bersaing lagi dengan orang yang bisa teknologi informasi. Sehingga akhirnya bertambah terus tantangan bagi kita. Jadi caranya gimana, Bu, untuk mengatasi tantangan itu? Ya, caranya adalah bagaimana caranya kita mengubah tantangan itu menjadi peluang atau kekuatan kita. Kalau memang saat ini yang diperlukan itu adalah penguasaan teknologi informasi yang baik, maka bagaimana caranya kita bisa menguasai itu? Kalau misalnya di kampus tidak mencukupi untuk kita memperoleh ilmu-ilmu tentang informasi, hanya SIM saja, sistem informasi manajemen saja misalnya, yang hanya 3 SKS, itu kan tidak cukup menjadi modal kita untuk kita kuat informasi di dalam teknologi. Caranya bagaimana, adik-adik sekalian? Banyak sekali kemudahan-kemudahan di era digital. Belajar bahasa Inggris saja sekarang banyak sekali kemudahannya. Contoh misalnya, nonton saja film bahasa Inggris, nonton film Inggris. Kalau nggak ada duit yang berbayar, yang tidak berbayar, walaupun iklannya banyak kalau tidak berbayar. Tapi ya tonton saja, atau pergi ke warung kopi. Ada nggak warung kopi di Pasaman? Kalau di Aceh banyak sekali warung kopi yang menyediakan WiFi misalnya. Nah, kalau Pak Ikhwanri itu kan ngopi ngetehnya kan di kantor itu ya. Adik-adik mahasiswa kalau nggak punya cukup duit misalnya untuk membeli Netflix atau dan lain sebagainya, fitur-fitur televisi seperti itu, ya gunakan warung-warung yang menyediakan jasa free wifi. Orang manajemen tuh kan harus pinter itu dalam mengelola itu. Nah, setelah itu apa kerjaan kita? Nonton film deh, jangan main game. Jangan digunakan main game penuh, nonton film. Kalau kita ingin menguasai, kita mau jadi ahli manajemen yang pinter bahasa Korea, nonton drakor. Tapi jangan diterjemahkan artinya, supaya apa? Supaya telinga kita menjadi tidak asing dengan bahasa Korea. Yakinlah adik-adik, bahasa itu lama-lama kalau kita sering menggunakannya, itu akan bisa dan terbiasa. Gitu juga dengan bahasa Inggris. Coba nonton film-film Inggris tapi nggak pakai teks. Wah, kalau nggak pakai teks nggak ngerti. Nah, disitulah kita belajar. Dengan gerakan mereka di dalam film, akhirnya kita tahu, oh maksudnya ini, maksudnya ini. Artinya yang mau Ibu sampaikan adalah, kadangkala di kampus, kemampuan atau kompetensi yang diberikan itu masih nanggung. Nanggung itu bukan karena kampus tidak punya kemampuan, tapi karena waktu. Sehingga kita punya waktu lebih luang. Gunakan media digital yang banyak menyediakan les-les belajar bahasa Inggris online dan lain sebagainya. Kalau adik-adik kenal di TikTok itu yang namanya Bella Tobing, dia itu tamatan SMP tapi bahasa Inggrisnya lancar. Dia itu orang miskin, tidak punya duit yang banyak untuk les bahasa Inggris. Tapi bagaimana dia bisa bahasa Inggris? Secara otodidak, belajar dari internet. Gimana caranya? Nggak bisa beli pulsa. Nah, itu tadi yang saya bilang. Bisa ke warung kopi cari free wifi. Jadi seperti itu. Artinya apalagi orang manajemen ya, Ade Neza ya, Mbak Neza ya. Jadi harus punya kemampuan manajemen itu kan seni ya. Seni. Jadi bagaimana cara kita mengelola punya seni dalam mengelola kehidupan sehari-hari.
Jadi seperti itu. Intinya memang tantangan itu ya harus diatasi dengan cara mengubahnya menjadi peluang atau bahkan kelebihan dari kita. Kita nggak bisa TI ya kita belajar, nggak cukup di kampus ilmunya, belajar otodidak melalui internet, berbagai platform yang disediakan di dalam dunia digital. Kemudian sehingga tantangan itu bisa menjadi kekuatan kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih, ada yang semester 5. Namanya nggak terdengar jelas juga nih Bu Yeni tadi. Yang semester 5 itu Febiola, Bu. Febi. Oke, bagus banget namanya ya. Iya, cantik orangnya, Bu. Iya, makanya orangnya juga cantik tadi, tinggi, saya lihat putih gitu. Kemudian Mbak Febi dari semester 5. Insecure sama yang nggak kuliah tapi punya pekerjaan, punya duit banyak gitu ya. Mbak Febi, yang harus dipahami dan ditanamkan di dalam pikiran kita bahwa dia itu kaya atau punya duit atau punya pekerjaan bukan karena dia nggak kuliah, tapi karena dia mau bekerja keras. Kenapa Bu banyak orang yang kuliah tapi pengangguran? Karena dia belum bekerja keras. Tapi kan bukannya Bu kalau kuliah itu bisa langsung bekerja. Enggak bisa langsung. Kerja itu bonus. Tapi di dalam kuliah itu bisa membentuk karakter dan kepribadian dia, iya. Kalau dia punya niat bahwa dia kuliah supaya dia lebih terbentuk karakternya, bisa lebih percaya diri, itu dulu yang ditanamkan. Jadi kenapa harus insecure dengan seseorang yang secara tidak langsung pasti levelnya berada di bawah kita. Orang yang tidak kuliah pasti mau dia semewah apapun hidupnya pasti tetap di bawah kita, orang yang kuliah. Yakin saja dengan apa yang Allah katakan bahwa Allah akan menaikkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Jadi Allah akan tingkatkan derajat orang-orang yang punya ilmu dengan caranya Allah. Dengan waktu yang sudah disiapkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi intinya Mbak Febi yang harus digaris bawah, di bold, kemudian digaris di bawah, bahwa kalau ada orang nggak kuliah tapi dia sukses, dia punya duit banyak, itu bukan karena dia nggak kuliah, makanya dia sukses. Tapi karena dia mau bekerja keras. Orang kuliah tapi tidur-tiduran, nggak mau menjalin link dengan orang lain, tidak mau bekerja sama dengan orang lain, tapi dia kuliah saja, ya itu tetap nggak akan sukses. Tapi kalau dia kuliah, kemudian dia berinteraksi dengan orang lain, komunikasinya bagus, dia mau bekerja keras, pasti dia akan lebih sukses, dia akan lebih percaya diri dibandingkan orang sukses yang tidak kuliah. Yakinlah itu. Sekarang, siapa yang berani ini, Bu Yeni ya, buat motivasi adik-adik sekalian. Siapa yang berpikir bahwa ada seorang perempuan dari Aceh bisa jadi ketua asosiasi 2 periode lagi. Saya mau berhenti, mau fokus untuk pengurusan guru besar, nggak diizinkan sama teman-teman. Nggak boleh, Bu. Ibu harus naik lagi. Itu belum melaporkan, belum LPJ itu. Sudah disodorkan sama teman-teman. Yang menyodorkan itu seluruh Indonesia dan para guru besar lagi. Waktu di Surabaya kemarin. Saya bilang, saya mau pensiun ini, nggak mau lagi. Capek sekali karena harus ke sana kemari. Kadang-kadang dalam sehari itu webinarnya sampai 4, Bu Yeni. Buka acara di Palu, kemudian jadi tab, laptop, komputer, HP di rumah itu kadang-kadang di waktu bersamaan itu harus digunakan. Kalau adik-adik lihat di status atau di Instagram, makanya berteman biar tahu nanti. Itu kadang-kadang crowded sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah gara-gara bisa kita membagi waktu dengan ilmu manajemen ini ya alhamdulillah terkendali semuanya gitu. Jadi nggak ada yang berpikir bahwa perempuan dari Aceh itu dari mana sih, kadang-kadang tahu pun enggak ya, bukan dari Jakarta, bukan dari Bandung, bukan dari kota-kota besar di Indonesia, tapi bisa memimpin. Itu semua tidak ada yang kita prediksi, tapi karena kerja keras. Ibu ingat sekali adik-adik, ini motivasi ya bagi kalian semua yang baru-baru ini, yang ini baru ini ya, baru sekali. Dulu di tahun 2016 ada pertemuan di Jakarta. Pertemuan di Jakarta itu bicara tentang formasi PNS untuk prodi MPI. Saat itu Ibu belum siapa-siapa, belum jadi ketua, tapi Ibu hadir saja.
Gitu. Itu baru selesai S3. Kemudian diberi kesempatan untuk bertanya. Ingat sekali saat itu Dede Rosyada, dia bilang seperti ini. Jangan ngajarin mahasiswa untuk mahasiswa itu hanya tahu bahwa pekerjaan itu hanya PNS. Dosen tuh nggak boleh ngajarin mahasiswa seperti itu, kan gitu. Banyak kok jenis pekerjaan lain, nah gitu ya kata Prof. Dede saat itu seperti itu. Kemudian karena beliau orang pusat kan enak ngomongnya ya. Kemudian Ibu pada saat itu tunjuk tangan. Kemudian Ibu ngomong, Bapak, ada hal setelah panjang Ibu bicara, Ibu katakan seperti ini, Bapak, ada hal yang Bapak mungkin terlewatkan untuk Bapak pikirkan. Bahwa di beberapa daerah, terutama daerah saya misalnya Pak, di Aceh itu, kalau mau melamar anak gadis orang, itu ditanya dulu, kamu PNS enggak? Jadi itu bertolak belakang dengan yang Bapak katakan bahwa pekerjaan itu bukan PNS. Di beberapa daerah di kampung, Pak, itu nggak peduli mau PNS itu gajinya nggak ada atau bagaimana. Pokoknya udah PNS saja diterima itu nikah sama anaknya. Walaupun setelah itu dia ngambil kredit, ya Pak Ikhwanri ya, ngambil kredit dan duitnya nggak ada lagi gitu ya. Per bulan nggak ada lagi, itu udah kosong duitnya. Tapi ya pokoknya PNS gitu. Lebih berharga dibandingkan orang yang punya konter pulsa yang sehari bisa masuk duit 5 juta. Itu tidak berharga sama sekali di beberapa daerah. Nah, itu agak keras saya bicara saat itu. Sehingga di tahun 2017 saat pemilihan ketua asosiasi, saya padahal duduknya paling belakang, diem gitu. Tapi karena sebelumnya saya sudah ngomong dan ya ngomong saja gitu sama orang Jakarta. Akhirnya ya semua orang memilih saya. Itu padahal kita belum terlalu saling mengenal di saat itu karena baru pertama ketemu. Akhirnya ada salah seorang profesor itu Prof. Jaja Jahari dari Bandung itu ngomongnya gini. Udah untuk ketua yang dari Aceh itu aja, saya lupa namanya siapa, dia berani ngomong di Jakarta, udah dia aja, kalau orang Jawa yang jadi ketua nggak berani ngomong tuh di Jakarta, gitu katanya. Akhirnya itu padahal belum kenal, akhirnya ya sudah terjadi. Akhirnya terpilih jadi ketua 2019, saya ingin mengundurkan diri saat itu karena ingin fokus di guru besar 2020 ya. 2021. Teman-teman bilang lagi, pokoknya Ibu aja lagi naik, belum banyak hal yang belum tuntas, males kami bicara di Jakarta, kami emosional kalau bicara di Jakarta, kami nggak bisa, banyak sekali alasan mereka. Akhirnya Ibu naik lagi. Kemudian bahkan sekarang itu banyak sekali yang japri itu kalau kamu terus-terusan aja lah jadi ketua gitu. Artinya adik-adik sekalian, terutama Mbak Feby ini yang bertanya, kita nggak tahu ke depan itu seperti apa sebenarnya. Dulu kalau ditanya insecure juga orang dari Aceh, perempuan gitu ya. Siapa sih yang tahu, yang kenal. Tapi karena kerja keras, kuliah di Malang, kemudian sempat ke Australia, kemudian di banyak-banyak forum kita coba berbicara. Karena orang tidak akan tahu bahwa kita punya kemampuan kalau kita tidak kerja keras untuk memperkenalkan kemampuan kita. Makanya self branding itu menjadi penting dalam ilmu manajemen gitu ya. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri? Misalnya nih, adik-adik mahasiswa. Bu Yeni mana tahu semua mahasiswa yang ada? Pak Ikhwanri, mana tahu dia siapa mahasiswanya? Tapi kalau kita mau dikenal oleh dosen, oleh Kaprodi, ya sering-sering datang ke prodi, sering-sering menyapa dosen gitu. Pak, gini, ajak diskusi, ajak komunikasi, nggak usah terlalu formal. Kadang-kadang non formal itu juga penting gitu kan. Makanya kalau Bu Yeni lihat di grup kadang-kadang bercanda gitu ya sama Pak Sekjen. Ya karena itu ngurusin prodi itu berat. Jadi kalau ngomongnya serius terus, wah bisa cepat tua kan prodi. Ya, karena akreditasi memang berat. Jadi ya dibawa santai. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa coba di akhir pembicaraan ngomong gini sama dosennya, sama kaprodinya. Bu, nanti kalau ada program penelitian, saya dijadikan enumerator aja saya mau. Itu adalah cara kita melatih diri untuk tahu bagaimana karakter dosen. Akhirnya nanti kita belajar dari gaya dia dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik pada saat dosen atau kaprodi punya proyek dalam tanda kutip penelitian, pengabdian kepada masyarakat, siapa yang dia ingat? Yang paling dekat dengan dia. Yang paling sering berkomunikasi dan berinteraksi sama dia. Nah, jadi gunakan forum-forum itu. Jangan kita selama kuliah nggak pernah ngomong, nggak pernah
menegur dosen, tidak pernah ke prodi. Prodi hanya untuk kepentingan tanda tangan dan lain sebagainya. Mana mungkin kita bisa dikenal, dan akhirnya apapun yang ada di prodi kan nggak mungkin prodi ingat kita. Jadi gitu adik-adik caranya. Kalau saya sebelum terkenal ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai terkenal lah. Kalau sebelum terkenal, saya selalu memanfaatkan momen di mana orang banyak orang. Kalau banyak orang, saya ngomongnya juga harus lebih banyak. Supaya apa? Semua orang kenal sama saya. Dan alhamdulillah sekarang ke kampus manapun, di sudut manapun, sudah kenal. Bahkan kalau buat status itu nggak sempat istirahat. Jadi jam untuk ngopi itu banyak sekali tawaran. Yang jemput ke bandara, yang ke hotel, dan lain sebagainya. Akhirnya kadang-kadang untuk saat ini tuh udah nggak nge-share lagi di status kemana, pergi kemana. Karena apa? Nggak bisa istirahat. Nggak bisa istirahat. Ini hari Kamis berangkat ke Medan, itu nggak buat status. Kalau karena ada AL ya, asesor, karena kebetulan asesor juga, asesor Lamdik, jadi mau AL ke Medan. Itu kalau saya buat status, yang UIN Medan ngajak ngopi, yang wisunya, waduh, itu nggak sempat istirahat. Nah, tapi sebelum itu adik-adik, ada kerja keras yang sudah Ibu lewati. Jadi sekali lagi Mbak Feby, kenapa harus insecure? Padahal kita belum tahu ke depan kita seperti apa. Jangan-jangan setelah selesai, ini kan masih semester 5. Kalau udah selesai, jangan-jangan kita lebih hebat daripada dia. Dia nggak kuliah saja bisa seperti itu. Apalagi kita yang kuliah. Kalau kita kerja keras, pasti kita berada di atas dia. Jadi pola pikirnya harus dibalik supaya tidak insecure dan bisa percaya diri. Nah, apa yang bisa memotivasi untuk menjadi orang yang bisa berkualitas, itu udah Ibu jawab tadi ya. Cara memotivasi itu adalah bukan dari orang lain. Yang Ibu bilang hari ini itu paling 10% bisa memotivasi adik-adik. Tapi yang paling utama adalah memotivasi diri sendiri. Pada saat kita tidur-tiduran dan kita tidur sudah sampai 1 jam, ayo motivasi diri. Wah, kalau saya tidur terus tiba-tiba udah sore nih. Ayo bangun. Bangun. Jadi yang paling manjur itu adalah memotivasi diri sendiri. Nggak orang lain itu hanya beberapa persen bisa memotivasi kita. Tapi kalau kita nggak bisa memotivasi dan tidak punya keinginan dari sendiri, itu sulit, Mbak Feby. Jadi ya seperti itu. Misalnya kita nggak pernah nulis nih. Coba motivasi diri. Wah, kalau saya nggak nulis nih nggak ada apa-apa nih. Atau kalau misalnya kita nggak pernah membaca, kita harus motivasi diri. Wah, kalau saya nggak membaca bisa kosong pikiran saya. Jadi seperti itu. Tadi saja Ibu, ini contoh ya, contoh karena diminta bagaimana cara motivasi Ibu Yeni. Contoh, itu tadi lagi nunggu kalian siapa yang mau bertanya aja, Ibu sudah menulis loh nih. Nampak kelihatan nggak ya? Entar. Fokus, nggak bisa fokus ya. Nah, ini jadi selalu ada buku dan ada pulpen di dekat dimanapun Ibu duduk, selalu ada buku dan pulpen, dan ini yang Ibu tulis itu adalah motivasi yang kadang-kala muncul di waktu yang kita tidak tahu. Tadi itu munculnya di saat kalian itu sedang berpikir apa yang mau kalian tanyakan. Apa yang Ibu tulis? Yang Ibu tulis itu Ibu baca aja ya sekilas. Yakinlah ketika orang mendengar hal buruk tentangmu, mereka akan diam. Itu muncul sendiri tuh adik-adik. Lagi nunggu kalian siapa yang mau bertanya itu muncul. Yakinlah ketika orang mendengar hal baik tentangmu, mereka akan diam. Ketika mereka mendengar hal buruk tentangmu, mereka akan menyebar seperti kebakaran. Dan ketika mereka tidak mendengar apa-apa, mereka akan mengada-ngada. Namun hal penting yang harus diingat, bahwa kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentangmu atau bagaimana persepsi mereka tentangmu. Jadi, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dirimu dan biarkan tindakanmu yang berbicara sendiri. Itu nanti besok atau lusa akan Ibu masukkan ke dalam TikTok. Coba buka deh TikTok Ibu lihat. Banyak kata-kata dosen, motivasi-motivasi yang Ibu berikan di situ. Jadi kita sendiri yang membuat waktu itu nggak ada kita, yang membuat waktu kosong itu juga kita. Yang bisa menghandle waktu juga kita. Nggak bisa orang lain yang men-setting waktu kita supaya waktu kita kosong. Nggak. Harus dari kita sendiri. Jadi saya pikir itu Bu Yeni untuk 2. Ini karena diminta motivasi, jadi banyak motivasi. Ya Ibu, terima kasih luar biasa penjelasannya Ibu. Udah sampai ke motivasi.
motivasi segala gitu kan, dari dunia digital sampai ke motivasinya. Dan terkait dengan si Febiola tadi, sepertinya si Febiola ini udah punya modal self branding Ibu. Dari perawakannya ya. Ya, bagus, Mungkin bagus. Tinggal dikembangkan aja itu. tinggal moles-molesnya aja lagi di tingkat pendidikannya si Febi. Ya, luar biasa penjelasan dari Ibu. Apakah masih ada yang lain, Doni atau Rido? Atau Pak Dr. Ikhwanri selaku dosen. Pak Dokter ini Bu, dia dosen NIDK sebenarnya di Prodi MPI. Berhubung beliau adalah PNS juga di Pemda Pasaman Barat, itu di tepatnya di Bapeda ya Pak Ikhwanri ya. Nah mungkin Pak Dr. Ikhwanri juga mau berdiskusi mumpung sama-sama dalam satu ruangan Zoom gitu ya. Boleh Pak, diberi kesempatan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri, narasumber kita, rekan-rekan dosen, rekan-rekan pimpinan. Izinkan nih, saya dari Hotel Uci ini lagi acara sebetulnya. Tadi sempat pembukaan acara dengan Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah baru selesai acara, saya ikut Zoom lagi. Kalau pendapat saya, mahasiswa itu tidak perlu memikirkan pekerjaan tetap. Ya, yang penting itu adalah tetap bekerja. Nah, jadi maknanya di situ. Tidak perlu kita pekerjaan tetap, yang penting itulah tetap bekerja. Jadi tidak usah ragu, seorang manajer itu adalah orang yang bisa memanage dirinya sendiri dan lingkungannya, serta tentunya bagaimana supaya melihat masa depan yang lebih baik. Nah, ada dua hal. Bu Yan bisa didengar, Bu Yan? Halo? Ya Pak. Bisa Pak, bisa didengar. Ada dua hal sebetulnya prinsipnya apabila kita ingin sukses. Ini menjawab pertanyaan daripada Febi tadi. Yang pertama itu adalah kita harus bisa menjaga keseimbangan menulis dan berbicara. Banyak orang yang hanya bisa menulis, tapi tidak bisa berbicara. Contohnya wartawan. Wartawan itu kalau dikasih menulis, dia jagonya menulis. Tapi ketika disuruh berbicara, dia akan kewalahan dan tentang berbicara. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang jago berbicara, tapi tidak bisa menulis. Nah, contohnya itu para khatib-khatib kita, para penceramah-penceramah, itu hanya pintarnya ketika berbicara. Ketika disuruh menulis, maka dia akan kewalahan. Nah, baiknya kita selaku orang manajemen itu harus bisa mensinkronkan, harus bisa menyeimbangkan, bisa berbicara dan bisa juga menulis. Nah, apabila ini sudah dilakukan, sebetulnya ada satu hal lagi, berhitung. Tapi berhitung sekarang sudah dimudahkan dengan aplikasi. Nah, kita sudah bisa menggunakan SPSS dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin melaksanakan penelitian, kalau kami dulu manual, berhitung itu manual mencari statistik itu. Kalau sekarang sudah dimudahkan oleh aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa itu jangan hanya fokus hanya rumah, kampus, dan pustaka. Kalau kita fokus rumah, kampus, dan pustaka, nanti kita ketika sudah terjun di dunia nyata, di dunia pekerjaan, maka kita akan tertinggal nih oleh rekan-rekan kita yang betul-betul ketika kuliah dia aktif berorganisasi. Nah, aktif berorganisasi ini juga kunci. Saya senang melihat mahasiswa yang aktif berorganisasi. Bahkan saya dulu 2 periode menjadi komandan resimen mahasiswa di kampus. Nah, jadi aktivis dulu di kampus. Jadi apa menangnya? Setelah ke dunia kerja, kita bisa meninggalkan itu rekan-rekan yang dulu ya rajin hanya rumah, kampus, dan pustaka bisa kita tinggalkan. Kita bisa potong. Karena kita sudah digembleng dengan adanya organisasi di kampus. Nah, jadi memang dua hal ini secara umum yang perlu bagi adik-adik mahasiswa tentunya sebagai bekal untuk bisa menjadi orang-orang sukses, apalagi sebagai orang manajemen. Saya sebagai dosen NIDK tentunya memotivasi rekan-rekan mahasiswa tentunya agar kita bisa lebih baik untuk masa yang akan datang, khususnya program manajemen pendidikan Islam, karena ini adalah orang-orang yang calon pemimpin, khususnya untuk dunia pendidikan Islam.
tentunya di Kabupaten Pasaman Barat pada khususnya dan tentunya di Indonesia pada umumnya. Mungkin itu aja Bu Yen untuk sementara. Nanti kita tambahkan apabila diperlukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Ikhwandri. Berbagi motivasi juga untuk mahasiswa ya Pak ya. Yang lain masih ada? Mungkin bertanya Bu, Dinda mau bertanya. Dinda ya? Ya Bu. Ya, silahkan Dinda. Perkenalkan saya Dinda Fikia dari Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Rahmi dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang teknologi seperti yang dijelaskan tadi, smart robot dan perkembangan teknologi lainnya di media sosial. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka banyak dampak negatif juga yang akan timbul. Nah, kita bisa menjadi malas melakukan hal-hal lainnya karena semua telah dilakukan oleh kemajuan teknologi tersebut. Bahkan kita terlalu bergantung kepada perkembangan teknologi tersebut sehingga kita kurang bersosialisasi dengan orang sekitar kita dan terkadang juga berpengaruh terhadap karakter seseorang dan juga berpengaruh kepada kepercayaan diri seseorang. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal-hal tersebut? Itu dari saya. Terima kasih. Dinda, baik. Terima kasih, Dinda. Doni, ada Doni atau Rido? Doni ada, Bu. Silahkan, Doni. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Yeni dan Ibu pemateri. Saya Muhammad Doni Ananda ingin menanyakan jika nanti lulusan MPI ini menjadi tenaga pengajar, jadi bagaimana kita memanfaatkan dalam pelayanan digitalisasi yang efektif dan efisien, menyampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu dapat menyesuaikan teknologi yang kita ajarkan. Sehingga misalnya contohnya seperti media TikTok. Jadi bagaimana nanti peserta didik itu bisa menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga anak-anak nantinya tidak menjadi kecanduan atau hal-hal lain yang dapat kita tidak kita inginkan gitu, Bu. Terima kasih, Ibu. Itu pertanyaannya. Bu, ya. Gimana Bu Yeni, apa langsung? Kalau Ibu, Ya. Ibu langsung dijawab aja Bu. Gimana Bu? Boleh, baik. Baik, Ya, baik. Mbak Dinda dan Mas Doni, sebenarnya ini kalau digabung itu hampir-hampir sama ya. Bagaimana caranya kita bisa mengelola dunia digital itu? Karena kalau salah-salah pengelolaannya, maka dampak negatif yang akan timbul. Jadi untuk semua perubahan, untuk semua aktivitas itu akan muncul, akan lahir dua dampak. Dampak positif dan dampak negatif. Jadi enggak selamanya, enggak semuanya akan berdampak positif, demikian juga sebaliknya, termasuk dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi di dunia pendidikan terutama ya. Nah, jadi caranya adalah kita yang bisa ngatur, kita yang bisa mengatur dan kita yang bisa mengelola agar dunia digital ini tidak berdampak negatif atau merugikan kita. Caranya kalau memang tadi sebenarnya itu teknis sekali ya kalau bertanya gimana caranya Bu supaya kita nggak malas, ini udah ketergantungan. Sebenarnya nggak ketergantungan karena
ya sekarang kita mengenal dengan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan itu. Sebenarnya itu adalah untuk memudahkan kita. Jadi konsepnya itu lahirnya kecanggihan di dunia digital itu bukan untuk membuat kita malas, tapi untuk meringankan pekerjaan kita. Jadi konsepnya dulu nih harus dibenerin Mbak Dinda. Jadi bukan untuk membuat kita malas, tapi untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi kalau kita kenal itu ya, kalau di dalam media digital, dunia digital itu, kalau misalnya AI itu, artificial intelligence itu, contohnya misalnya ChatGPT, apakah itu membuat kita malas? Enggak, tapi mempermudah kita untuk mengetahui apa saja yang kita butuhkan, iya. Sehingga kalau dulunya untuk mengetahui suatu hal kita butuh waktu 2 jam, dengan lahirnya ChatGPT ini, kita bisa 10 menit bisa tahu segala hal. Nah, itu bukan membuat kita malas, tapi mempermudah, menyingkat waktu kita dalam bekerja. Demikian juga misalnya kalau kita mau buat PPT nih, guru ya. Guru itu kan dituntut sekarang mengajar menggunakan digital ya. Mas Doni ya. Nah, kan guru itu harus mengajar itu menggunakan digital. Menggunakan media misalnya PPT gitu. Nah, artificial intelligence salah satunya kecerdasan buatan yang lahir itu ada yang namanya tom.app. Tom.app. Kalau kita klik tom.app itu adalah cara kita membuat PPT yang cepat dan bagus. Kalau dulu yang namanya PPT itu lahir dari PowerPoint, sudah selesai gitu. Nah, sekarang enggak. Ada kecerdasan buatan yang dilahirkan sehingga mempermudah para guru atau dosen atau siapa saja mahasiswa untuk presentasi dengan menggunakan PPT yang bagus. Ya dengan menggunakan tom.app itu. Demikian juga dengan misalnya membuat video. Kalau ada tugas, misalnya penugasan untuk membuat video oleh mahasiswa, kita bisa gunakan Kyber. Yang dulu nggak pernah tahu kita, tapi dengan kecerdasan buatan ini, ada kemudahan yang diberikan. Jadi sekali lagi yang mau saya jelaskan Mbak Dinda bahwa bukan kecerdasan buatan aja, kecanggihan teknologi atau kemudahan apapun yang dihasilkan oleh dunia digital itu adalah untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk membuat kita malas. Malas atau rajin itu adalah dorongan yang dari dalam, dorongan kita dari dalam. Jadi seperti itu. Jadi itu ya Mbak Dinda ya. Jadi sebenarnya terletak di mindset kita. Demikian juga dengan Mas Doni. Bagaimana guru ngajarin anak untuk memahami media, menguasai media ya. Gurunya dulu harus tidak gaptek. Baru bisa. Makanya kalau di dalam PPG itu, dalam profesi pendidikan profesi guru, ada yang namanya pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 itu diperuntukkan agar guru-guru itu tidak lagi gaptek. Sekarang banyak itu Mas Doni, guru-guru yang penggunaan komputer itu masih harus dibantu, tidak sendiri. Bahkan ada yang nggak tahu bagaimana cara mengaktifkan komputer, itu banyak. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana caranya kita bisa memberikan ke siswa, sedangkan kita sendiri masih lemah dalam bidang itu. Jadi, caranya adalah dilakukanlah dalam PPG itu ada yang namanya pembelajaran abad 21. Itu untuk membantu guru. Jadi seperti itu. Makanya kita dulu harus bisa, harus aktif di dunia digital, harus menguasai, baru kemudian anak didik, peserta didik kita bisa kita arahkan ke situ. Saya pikir itu Bu Yeni. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan Ibu ya. Ya, baik, terima kasih atas semua partisipasinya, baik mahasiswa, alumni, baik yang berada di ruangan acara Pertamaru. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ikhwan
di sela kesibukannya, dan terima kasih juga terutama kepada Ibu Dr. Sri Rahmi selaku Ketua PPMPI, karena untuk mendapatkan jadwal Ibu itu ya cukup lumayan gitu ya Pak ya, karena kesibukannya yang begitu padat. Nah, alhamdulillah dari materi yang Ibu sampaikan begitu banyak ilmu yang kita peroleh, terutama untuk perbaikan dan perkembangan MPI ke depannya, khususnya di kemahasiswaan, di mana saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan digitalisasi itu kita tidak bisa pungkiri gitu, dan tidak bisa hindari. Kita harus mengikutinya. Namun untuk membatasinya ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita ikuti atau ketentuan etika penggunaannya agar di dunia digitalisasi itu tidak salah dalam penggunaan dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk perkembangan kita sebagai diri sendiri maupun lembaga baik di pendidikan dan di segalanya itu. Nah, contohnya pada saat ini kita menggunakan perkembangan digital itu melalui menghadirkan Ibu Dr. Sri Rahmi untuk memberikan materi melalui ruang virtual itu ya. Alhamdulillah, kalau misalnya ini tidak ada dan kita tidak bisa mengikutinya, tentu Ibu Dokter harus ke sini gitu. Akan lebih banyak lagi waktu yang diperlukan gitu kan. Modal, waktu, tenaga gitu juga. Nah, dengan adanya dunia digitalisasi atau perkembangan IT ini ya memudahkan kita dalam segalanya kan. Nah, ini contoh realnya untuk kita saat ini. Terus mahasiswa juga harus mempunyai soft skill ya untuk mendukung kemampuan bersaingnya, karena dunia digitalisasi itu tidak lepas dari akan lahirnya persaingan bebas gitu, seperti yang dijelaskan Ibu Dokter tadi. Sebenarnya dokter sudah masuk dari luar negeri sudah diizinkan untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, itu untuk mengatasi persaingan itu tentu harus ada soft skill yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sehingga bisa bersaing. Nah, di samping itu juga kita sebagai pengelola program studi manajemen pendidikan Islam juga harus membangun branding MPI itu ya, membangun branding MPI melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang tentunya tidak lepas juga dari penggunaan media sosial yang bermanfaat tentunya. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan mahasiswa mendapatkan banyak ya dan menjadikan modal untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademiknya nanti, sehingga masa studi dan proses-proses akademiknya bisa berjalan dengan baik dan lancar, yang ujungnya atau endingnya juga memberikan kualitas atau pengaruh yang besar, pengaruh mutu yang besar terhadap pengembangan prodi MPI. Begitu kira-kira Ibu Dr. Sri Rahmi. Mungkin kita masuk ke penutupan lagi ya Ibu ya. Nah, kita dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Stayapti Pasaman Barat, Ibu mewakili Bapak Ketua juga, berhubung Pak Ketua hari ini ada agenda itu kan. Mohon dukungan besarnya dari Forum PPMPI untuk terus melakukan perbaikan dari Prodi MPI untuk terus bisa melakukan perbaikan menuju ya MPI yang berkualitas nantinya Bu. Terutama agenda terdekatnya itu peningkatan nilai akreditasi minimal baik sekali itu Bu. Jadi gini Bu Yeni, nanti kalau memang sudah disusun, nggak apa-apa kalau memang mau dibaca dulu oleh reviewer, jangan buru-buru dikirim. Kalau saran saya gitu, yang pertama karena berbayar, yang kedua di PPMP itu banyak sekali asesor yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membaca itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa swasta stay nggak bisa unggul. Saya pernah mereview Insut Lamongan, dia dari B itu, Insut Lamongan. Sekarang alhamdulillah dapat unggul. Itu Insut Lamongan itu ke kampus swasta bersebelahan dengan pesantren.
Nah, cuman mereka cepat waktunya. Jadi mereka isi dulu borangnya, kemudian mereka berikan ke saya baca, saya review, kemudian kita Zoom. Yang hadir di Zoom tuh LPM, semua yang terkait dengan borang, kemudian kita beritahukan mana yang harus ditambah, mana yang nggak penting, mana yang belum kuat, dan lain sebagainya. Habis itu diperbaiki, baru kemudian disubmit. Nah, itu tahapannya. Tapi kalau misalnya terlalu berdekatan waktunya dengan submit tanpa dilihat, itu agak repot. Karena ini, apalagi mohon maaf kalau di STAI Pasaman tidak ada asesor. Jadi gunakan di PPMP itu banyak. Saya ada, Pak Zainal bisa, kemudian Pak Hashim, Bu Siti Samsuduha, ada beberapa asesor Lamdik. Nah, dan saya sudah membuktikan itu. Insut Lamongan itu swasta, STAI, Insut Lamongan, dan bisa jadi unggul. Baru aja keluar kan unggul. Jadi gitu. Itu untuk memotivasi teman-teman di Pasaman sih. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Swasta juga bisa unggul. Yang penting 9 standar itu terpenuhi. Gitu. Ya, Ibu. Nah, ini langkah awal, Bu, untuk kita bisa terus mendapatkan pembinaan. Mudah-mudahan nanti bisa teruslah dilakukan pembinaan oleh teman-teman Bapak Ibu di forum PPMPI gitu ya, Bu ya. Oke, siap. Ya. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Ada pesan-pesan untuk MPI lagi, Bu? Pesan saya untuk menjadi kampus yang unggul itu bukan kerja kaprodi saja, bukan kerja dosen saja, tapi kolaborasi yang indah, yang harmonis antara kaprodi, DTPS, dosen tetap program studi, dan mahasiswa serta alumni. Itu semua yang membuat akreditasi unggul. Kalau sudah unggul, itu bisa menambah income bagi kampus dan bagi dosen karena mahasiswanya bertambah. Jadi mari sama-sama semangat untuk bekerja untuk membuat akreditasi di MPI Pasaman itu bisa naik levelnya. Kalaupun tidak unggul, tapi baik sekali dulu harus bisa tercapai. Kemudian setelah kolaborasi yang tingkat bawah, harus ada support system yang bagus dari pimpinan. Kalau itu terjadi, insya Allah unggul pun bisa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Makasih masukan tambahannya Pak Dr. Ikhwanri. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi adik-adik baru kita mahasiswa MPI. Sekali lagi terima kasih Bu Yeni atas undangannya. Mudah-mudahan silakan aja berkonsultasi dan berkomunikasi lanjut, terutama terkait dengan akreditasi, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah, saya izin live Bu Peningkatan Yeni. performa MPI